Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah yang sangat luar biasa sehingga kita bisa kembali ngaji kitab Tafsir Jalalain. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita pelajari diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa jami' ashabil kiram. Al-Fatihah. Ya kana wa summa ila arwahi Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al-Mahali wa Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar as-Suyuti rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi ulumihima fid darain wa li walidina wa masyayikhihima. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa usulina wa furuina wa lal khadirina fi majlisina hadza. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayah, itu kipas angin nyalain. Dua ya, tek-tek 2 kali. Sampai pundi walam madzonna niku Pecahnya 1 kali lagi dulu. Dulu nih. Dan sebelah kanan. Jangan 3 kali lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma dhonnas sariyatu, walamma tatkala dhonna mengira siapa as-sariyatu prajurit annahum bahwa mereka insalimu mereka akan diselamatkan minal ismi dari dosa fala yahsulu, fala maka tidak akan yahsulu berhasil lahum bagi prajurit-prajurit itu ajrun pahala nazala maka turun ayat ini innalladzina amanu. Innalladzina sesungguhnya orang-orang amanu yang beriman walladzina dan orang-orang hajaru yang berhijrah fariku meninggalkan autonahum kampung halaman mereka wajahidu dan berjihad fi sabilillahi di jalan Allah li'i'la'i untuk meninggikan dinihi agamanya ulaika mereka itu yarjuna mengharapkan rahmatallahi rahmat Allah sawabahu pahala Allah wallahu dan Allah Ghafurun maha pengampun
lil mu'minina terhadap orang-orang beriman, rohimun maha penyayang, bihim terhadap mereka yang beriman. Ayat ini masih lanjutannya ayat sebelumnya. Orang-orang yang berhijrah dulu meninggalkan Makkah ke Madinah itu karena untuk meninggikan agama Islam. Karena waktu itu Nabi dan para sahabat itu mendapat tekanan-tekanan dari banyak kelompok sebagainya. Kemudian Nabi memilih Madinah untuk mengembangkan kehidupan kaum muslimin di sana. Nah, ternyata memang Nabi berhasil untuk membangun peradaban di Madinah. Nah, orang-orang yang ikut hijrah itu awalnya ragu-ragu. Kadung bedol desa, nanti ternyata di sana nggak enak. Kadung mengorbankan segala-galanya, ternyata nggak enak. Jadi ternyata, nah, orang-orang yang berada di Madinah, penduduk Madinah itu, ya, orangnya baik-baik, welcome semua kalau ada orang pendatang baru, terutama para sahabat Nabi. Ya. Makanya satu kelompok itu dinamakan muhajirin. Kelompok yang menerima orang-orang yang hijrah itu namanya kaum Ansor. Ya. Makanya sampai jadi pasukannya orang di NU itu namanya Ansor. Terus punya pasukan lagi prajurit namanya Banser. Banser itu kan barisan Ansor serba guna. Itu sejarahnya persis yang diceritakan di dalam Al-Quran, mengikuti hijrahnya Nabi. Sehingga orang yang hijrah itu pertama ada yang niatnya karena Allah dan Nabi, ada yang kedua karena pingin nyambut gawe penak ya di sana. Lan delok kabar-kabare nang kono iku nyambut gawe penak ya wis melok Kanjeng Nabi hijrah. Kan gitu. Ada yang satu begini, wah aku lek gak melok hijrah, wong wedok kae kok dirabi wong nang ngene Madinah. Nah, jadi ini lanjutannya ayat yang kemarin, tentang hijrahnya Nabi dan hijrahnya kaum muslimin mencari tempat dan yang layak untuk mengembangkan peradaban. Nabi kalau tidak hijrah, peradaban ini tidak bisa modern seperti sekarang. Ya, karena orang Mekah pada waktu itu kondisinya jahiliyah semuanya. Jahiliyah itu bukan berarti orangnya nggak sekolah, enggak, sekolahnya tinggi-tinggi, banyak yang sekolah ke Yunani. Ya. Tapi mereka itu moralnya rusak semuanya. Ya. Nah, pada waktu itu banyak orang yang mabuk, main judi, totoan dan sebagainya, main toto gelap alias togel, itu banyak pada waktu itu. Main otok itu tidak hanya di Jawa, di sana dulu sudah ada yang namanya otok. Togel itu sudah ada. Togel itu bahasa Singapura, toto gelap. Toto dalam bahasanya orang Cina, bahasa Cina toto itu besar. Jadi totoan yang besar-besar itu toto, gelnya gelap. Jadi judi yang gelap. Ya, karena di Singapura setiap malam Jumat itu ada pacuan kuda. Nah, mereka itu kudanya kan ada angkanya. Nah, yang menang, yang kuda menang itulah yang ditotoi orang-orang itu. Ya, makanya saja nih totoan itu bukan bahasa Jawa, totoan bahasa Cina. Awalnya orang Jawa kan nggak ngerti judi itu apa, kan nggak ngerti. Sama dengan di Arab. Nah, sehingga setelah kejadian itu para sahabat termasuk Umar bin Khattab, ya, Mu'ad bin Jabal dan beberapa sahabat dari golongan Ansor, orang Madinah asli, bertanya kepada Nabi tentang
maisir dan khomer, atau khomer dan maisir, yaitu minuman keras dan judi. Sehingga Allah menurunkan ayat yas'alunaka anil khomri wal maisir, lanjutannya. Ya, kita baca lanjutannya. Yas'alunaka, mereka bertanya, kepadamu Muhammad. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu Muhammad, anil khomri, tentang miras, minuman keras. Wal maisiri, dan berjudi. Maksudnya al qimari, yaitu taruhan. Taruhan ya bahasa Jawanya totoan. Kok sapa lurah sing dadi ditotoi, itu nggak boleh. Bal-balan sapa sing menang ditotoi, ya. Ma hukmuha, ma apa hukmuha, hukmuhuma, ma apa hukmuhuma, hukum keduanya. Jadi para nabi dan para sahabat dulu itu masih banyak yang suka minuman keras. Itu akhirnya karena sahabat Umar bin Khattab dan Mu'ad bin Jabal minta pituah kepada Nabi, karena banyak sahabat itu dan orang-orang dulu itu mabuk terus gelenjing, ambek melaku-melaku, ambek ngomel-ngomel. Rumahnya tetangganya digedor-gedor karena mabuk. Maka Sayyidina Umar bin Khattab bertanya Nabi, terus turun ayat ini. Kul, katakan Muhammad, lahum, kepada mereka, fihima, pada keduanya, ai maksudnya fi ta'atihima, fi dalam ta'atihima, mendatangi keduanya, ismun, adalah dosa, kabirun, besar. Jadi jawaban Allah ya ketika para sahabat bertanya Nabi tentang minuman keras dan judi, ya, mendatanginya saja sudah dosa besar. Gimana kalau jenengan nuku terus sampai ngedep minuman keras, bir. Kula mboten minum kok Gus, kula namung dodolan mawon. Kula mboten konsumsi Gus, namung dadi pengedar. Itu bukan barang baru, ternyata di zaman Nabi sudah terjadi. Azimun, dosa yang agung atau parah lah kalau bahasa kita. Wa fi qiraatin, menurut suatu bacaan atau qiraah, kabirun itu dibaca kasirun, yaitu banyak. Bil musallati, dengan titik 3. Baknya jadi titik 3 di atas. Kabirun menjadi kasirun. Lima, karena bacaan itu yahsulu, menimbulkan, bisababihima, sebab-sebab,
minal mukhosomati persengketaan, wal musyatamati dan caci mencaci. Nggih basa Jawane pisuh-pisuhan. Wa qaulil fuhsyi, wa qauli dan kata-kata al fuhsyi yang tidak senonoh. Tiang lek mabuk kan mesti ngoten, ngomongi wis misuh-misuh gak krasa, ngelok-ngelokno kancane gak krasa. Nah. Wa manafi'u dan beberapa manfaat linnasi bagi manusia, bil ladzati akan menimbulkan rasa kenikmatan. Lezat bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Arab al-ladzat, ladzat dari lezat. Wal farohi dan rasa kegembiraan, fil khamri dengan meminum khamar atau minuman keras. Wa isobatil mali, wa isobati dan mendapatkan al mali uang dalam kurung harta, bila katin, bila tanpa katin susah payah, fil maisiri dengan berjudi. Oke, jadi minuman keras itu ya ada manfaatnya. Manfaatnya ya rasa enak tadi minumnya. Tapi antara manfaat dan mahdorotnya lebih besar mahdorotnya. Dan judi juga sama, bandar judinya lebih cepat dalam mendapatkan uang tanpa susah payah. Wa ismuhuma dan dosa keduanya ai maksudnya ma sesuatu yang sya'u yang timbul anhuma dari keduanya minal mafasidi, mina termasuk al mafasidi kerusakan, akbaru lebih besar, ai a'dhamu maksudnya a'dhamu lebih parah, min naf'ihima min daripada naf'ihima manfaat keduanya, walamma ketika ayat ini
nazalat diturunkan, syaribaha maka masih suka minuman keras. Siapa kaumun para sahabat? Wamtana'a dan sudah meninggalkan, akhoruna yang lain, akhoruna yang lain ila sampai anharomatha diharamkannya ayatul maidati oleh sebuah ayat al-maidati dalam surat Al-Maidah. Ya, surat Al-Maidah surat kelima ayat 90. Wa yas'alunaka dan mereka bertanya kepadamu Muhammad, madza berapa yang harus yunfikuna mereka nafkahkan, ai maksudnya ma berapa, qadruhu kira-kiranya, kul katakan Muhammad, anfiku nafkahkan, al afwa kelebihannya, ai maksudnya ail fadila maksudnya al fadila kelebihannya, anil hajati dari keperluan, wala dan janganlah, tungfiku ma tahtajuna ma apa tahtajuna yang kamu butuhkan, ilaihi padanya, wa tudhayyi'u dan kamu menyia-nyiakan, anfusakum dirimu,
Wa fi qiraatin, menurut suatu qiraah, birraf'i, dibaca rafa', birraf'i dibaca rafa', al-afu bitaqdiri, sebagai ketentuan, huwa, lafat huwa, ai, maksudnya kama, sebagaimana, yubayyana, yang telah dijelaskan, lakum, kepadamu, ma dzukira, ma apa, dzukira, yang disebutkan, yubayyinullahu lakum, yubayyinullahu, dijelaskan oleh Allah, lakum, kepadamu, al ayati, ayat-ayat, la'allakum, agar kamu, tatafakkaruna, memikirkan, ayat ini lanjutannya. Asbabun nuzul, para sahabat bertanya kepada Nabi tentang minuman keras dan perjudian. Pada waktu itu masih banyak para sahabat yang suka minuman keras. Dulu di sana itu minuman sajian, minum sore gitu kan, anggur, ya, anggur yang beralkohol, minuman malam. Kalau kita kan ngopi, teh, di sana enggak, itu minuman-minuman keras. Dan minuman keras itu menjadi kebanggaan orang. Oh, kalau orang kaya itu minuman kerasnya kelasnya ini. Kalau orang-orang miskin ya oplosan, mari ngombe mati. Ya, sampai hari ini kan kita masih menjumpai minuman keras, masih dijual di toko-toko yang franchise itu kan. Tapi kalau toko yang di kampung-kampung jual itu tetangganya marah. Tapi toko yang bermerek itu jenengan masuk pasti ada itu minuman, masih sering saya jumpai. Hari ini saja seperti itu, apalagi di zaman Nabi 1400 tahun yang lalu. Orang-orang kaya habis pergi minuman keras, pulang glenjing, ngomong sing gak karu-karuan. Tadi sebutkan perkataan yang tidak senonoh, ya. Makanya ketika terpancing emosi langsung ngomongnya glenjing kalau orang Jawa. Sahabat yang lain yang tidak terpengaruh, akhirnya sebagian itu sudah berhenti tidak minuman keras, tidak berjudi, sampai diturunkan ayat di surat Al-Maidah. Sahabat yang sudah sadar bertanya, daripada harta ini habis untuk berjudi dan minuman keras, bagaimana kalau saya sedekahkan ya Rasul? Akhirnya disedekahkan. Berapa yang harus saya sedekahkan? Nabi memberikan jawaban, sedekahkan
Oke, berdasarkan ayat itu, jika kamu sudah punya kelebihan, nek gemangan nek kurang berarti nggak wajib sedekah. Jadi kalau sudah makan, kebutuhan sehari-hari sudah cukup, ada tabungan yang tidak mengganggu dapur, barulah boleh disedekahkan. Di zaman Nabi sudah banyak orang pun kula sedekah, gitu. Kon sedekah mo, tapi berangkat haji dengan umroh. Zaman sekarang itu juga ada orang kesini datang ke saya, Gus, saya mau umroh Gus. Berapa orang? Ya saya sama suami. Berapa umroh hari ini? 40 juta Gus, 80 juta. Terus saya kan ngomong begini, umroh itu menurut sampean wajib apa sunnah? Ya sunnah Gus. Ya. Punya rumah itu wajib apa sunnah? Wajib Gus. Lah iya, lah timbang 80 juta kok gawe umroh berdua, tuku omah subsidi kan wis oleh. Kamu umroh itu masih perlu kernak-kernik yang lain-lain, berdua paling tidak masih 100 juta. Saya ingatkan dengan ayat ini. Tapi ya keputusan di tangan sampean, lek sampean memilih umroh ya silahkan. Tapi di zaman Nabi ya wis akeh wong model kayak sampean niku wis akeh. Nabi ngomong kowe nggih omah sik timbang umroh dhisik, kaji dhisik. Kowe mulai kaji turune nang emper pasar. Loh, saya sering menjumpai orang tidur di emperan toko itu ternyata sudah pergi haji 2 kali. Kalau nggak percaya nanti saya ajak. Saya lebih baik haji Gus daripada saya punya rumah mewah. Aku diwalik. Saya nggak pengen rumah mewah bermegah-megah di dunia kayak sampean. Yang penting saya sudah pergi haji. Iya, ini fakta. Jadi orang bertanya ke saya ingatkan di zaman Nabi yo sudah ada yang seperti itu. Jawabnya Nabi, bangun rumah dulu kalau sudah ada kelebihan, karena bangun rumah itu lebih wajib daripada kamu umroh. Bangun rumah dulu baru umroh, gitu loh. Orang umroh diri baru gak di omah masih ngontrak dan sebagainya. Anaknya sudah SMA, si omahnya ngontrak. Peristiwa ini kan di zaman Nabi sudah ada, sampai diturunkan ayat ini loh. Mergo karena masih banyak orang yang berpikirnya terbalik. Orang berpikirnya terbalik. Dipikir terus haji dhisik, umroh dhisik, terus dapat kafling surga, anak istrinya terlantar. Ya. Nah begitu, Allah itu menjelaskan di ayat ini mana-mana yang menjadi kewajiban dulu kan. Sedekah itu sifatnya sunnah, maka kalau sudah punya kelebihan barulah bersedekah. Dan ternyata sedekah itu menurut Nabi harus punya ilmu. Karena ada itu di medsos mbah-mbah tukang becak termotivasi sedekah 1 kali dibayar 10 kali. Punya uang 50 juta, jatahnya dipakai ngelunasi uang haji, ternyata disedekahkan semuanya. Ya, karena apa? Karena kepencut sama pengajiannya salah satu ustadz, akhirnya disedekahkan semua. Pas ada panggilan haji nggak bisa bayar, akhirnya nangis saja, tidur di atas becak. Ya kalau tanya sama saya, ya wis jatahe mbah sama rong sorono mbah. Lek jatahmu sorono, iku duit gak bakalan sama sodakohno sampai semuanya. Lah sedekah itu harus ada ilmunya. Nabi mengajarkan sedekah harus ada ilmunya. Ayat ini diturunkan tentang sedekah karena banyak orang yang bersedekah tanpa ilmu.
Makanya jawabnya Allah, yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Lek ate lapo-lapo iku mikira dhisik, aja ngomong cakut, mikir. Orang dulu itu kan punya kebiasaan di zaman jahiliyah, ngomong tas-tes mikire keri. Golek salah ujug-ujug nyuwun ngapura nggih. Aduh ngapunten, Mbah. Nyuwun sewu, Mbah. Makane mikir dhisik baru ngomong. Mikir dulu baru sedekah. Itu dulu juga sama di zaman Nabi. Mikir dhisik baru sedekah. Tapi akhirnya di sisi yang lain temannya bilang gini, "Kamu mau ngedit sih sedekah, aku yang lereng ngenteni mikir." Ya toh? Tapi di sini jelasnya ayat itu disuruh mikir dhisik. Iki meneh wayahe bayar SPP arek-arek. Tapi ono tarian, tak bayar sing dhisik yo. Iki mikira. Itu loh. Iki dakone iki sing dhisik dileboni kotake. Gak oleh berbuat dulu baru mikir. Wis kadung dikekno sedekah, anake mulih njaluk SPP. Waduh nak, sepurane ibu ya nak, ini kadung tak sedekahno nak. Cari anak lah sampean lho Bu, nyangoni kok kirim minggat. Loh ini Allah menjelaskan la'allakum tatafakkarun, lapo-lapo iku mikir dhisik baru nglakoni, mikir dhisik baru ngomong, jangan ngomong baru mikir. Sekarang kan banyak orang ngomong dulu baru mikir, habis itu salah terus rame-rame minta maaf lewat Facebook, lewat medsos. Itu namanya la'allakum tatafakkarun. Wis dikandani Gusti Allah mikir dhisik baru ngomong, utawa mikir dhisik baru nglakoni, bertindak. Ngono lho. Nah, kemudian lanjutannya, karena banyak orang yang menikahi perempuan-perempuan janda ditinggal mati suaminya. Balik nang Mekah tibake wakeh wong rondo-rondo ayu-ayu. Dirabi apa gak? Dinikahi apa enggak? Akhirnya banyak orang terus gini sih, yo lek gue njaluk rabi tak rabi, engko dhisik nanti dulu kalau kamu minta saya nikahi, nanti dulu saya tak pulang ke Madinah dulu, saya tak matur ke Nabi, kalau Nabi mengizinkan nanti kamu akan saya nikahi. Karena banyak janda kaya punya anak, berarti kan tetap anaknya anak yatim. Lah sehingga karena peristiwa itu akhirnya turun ayat berikutnya, fi amrid dunya, fi tentang amri urusan ad-dunya, dunia, wal akhirati dan akhirat. Fatakhuduna, hingga kamu dapat memungut bil asli, mana-mana yang lebih baik, lakum untukmu, fiha pada keduanya, wayas'alu dan mereka menanyakan kepadamu anil yatama, tentang anak yatim. Wama, dan serta
yalqaunahu yang mereka temui, minal kharoji dari kesulitan-kesulitan, fi sya'nihim, fi dalam sya'nihim urusan mereka, fa'in jika wakaluhum mereka menyatukan harta anak-anak yatim, ya'samu mereka merasa berdosa, wa in dan jika azalu mereka pisahkan, wa in azalu dan jika mereka pisahkan, malahum harta mereka, dalam kurung anak yatim, min amwalihim, min dari amwalihim harta mereka, mereka dalam kurung pengasuh anak yatim. Wasona'u dan mereka buatkan, lahum bagi mereka, dalam kurung anak yatim, to'aman makanan, wahdahum secara terpisah, hum dari anak yatim, fa kharajun maka akan mengalami kerepotan, garis miring kesulitan. Nah ini karena ada peristiwa banyak orang yang kepencut nikahi janda kaya. Nah janda itu punya anak yatim, terus bagaimana? Maunya dompleng janda kaya, makan hidup di situ. Ya. Nah, berarti kita ini nggak boleh makan hartanya anak yatim, apalagi yang anak yatim di panti asuhan yang ibunya janda kaya, karena tinggalan harta bapaknya anak yatim. Laki-laki yang nikah dengan janda itu nggak boleh makan hasil dari harta peninggalan suaminya yang meninggalkan anak yatim. Nah ini perlu digarisbawahi, nanti kalau nikah dengan janda motivasinya apa?
niku rada sugih Gus, nggak ada seleb, nggak ada saben akeh, kebon tebune nggih kathah. Iku ben tinggalane bojone apa wae dhewe? Nggih tinggalane sing jaler riyen Gus. Kowe iku niatmu ngono gak oleh karo Gusti Allah ndompleng hartane anak yatim. Ya karepe nikah ibuke sekaligus numpang hidup di atas penderitaan anak yatim. Kowe engko numpak mobil ibuke lho gak oleh, iku mobile anak yatim. Lek numpaki ibuke anak yatim oleh, lek numpaki mobile anak yatim gak oleh. Oke, jadi ini perlu jadi pelajaran. Nanti kalau punya anak, punya saudara atau diri sendiri, nggih. Kono rondo klemis, sugih. Wis kae gelem tak rabekno iku rondo sugih duwe toko. Kowe garek tengok-tengok tok, garek njaga tokone. Golek isuk awakmu garek ngirim panganan nang nggone wong kerja nang nggone sawah. Ya seperti itu banyak. Nah, karena kurang pengetahuan, akhirnya dilalah ketika nikah tidak seperti yang dijanjikan. Karena Allah lebih tahu. Nggih, lha iki mang wong numpang sukses, golek sendenan lah bahasa Jawanya, gitu. Dilalah ketika rabi karo wong iki tebune gak tau panen. Brambangi jeblok, tokone gak tau diampiri wong, gitu. Nah, jarene bojone, aku nikah karena tambah sial sih, tambah entek dunyaku. Akhirnya yang lain membisikkan, sepegatene bojo model ngono ya. Modal dengkul tok ya. Gitu. Itu cara Allah untuk yang menyingkirkan orang-orang yang akan dompleng dengan hartanya anak yatim. Ngoten lho. Apalagi terus kita mendirikan panti asuhan. Terus yang pendiri panti asuhan modal kamar-kamar untuk anak yatim. Terus makannya anak yatim dari mana? Terus dapat sumbangan dari donatur. Nah, terus pengelola tadi kan disebutkan wakalahum itu artinya pengasuhnya anak yatim. Ya pengasuhnya panti asuhan kalau zaman sekarang mereka ikut makan di situ jadi satu. Padahal oleh Allah dilarang kita makan ya makan untuk kita sendiri, yang untuk anak yatim ya anak yatim. Terus tanggal 10 Muharram menyebar amplop minta sumbangan ke warga untuk santunan anak yatim. Terus panitia saya tanya, lah sama nyewa sound system baru yang namanya terop genjot panggung dari mana? Nggih ngene amplope tiang-tiang wingi Gus. Iku kan wingi tulisane nggone proposal untuk santunan anak yatim. Kowe kedosan lek dhuwit santunan anak yatim kok gawe nyewa terop genjot sound system. Kudu kok tulisno niki kangge santunan anak yatim sekian, kangge sewa sound system dan lain-lain sekian. Kok jangan-jangan kiai ini sing kok kongkon tausiah kok jukukno duit anak yatim. Oke, ini perlu kita garis bawahi kalau jadi panitia santunan anak yatim. Sakjane kowe menghidupi anak yatim apa mencari kehidupan bersama anak yatim? Wis mau ngekeki anak yatim 50.000 dunggahno panggung. Terus diusuk-usuk ndase sirahe rambute. Iku gawe tuku sampo tok entek. Ora sida nyantuni. Makanya kalau menyantuni anak yatim itu jangan mengeksploitasi kemiskinan. Jadi kan tidak sadar ya, bikin panggung besar anak yatim dan kaum duafa, diunggahno nang panggung, disuwantuni gayane ngekeki amplop. Terus sing sijine maca ustad, maca bunyai, ngelus-ngelus rambute ngene. Itu namanya kalau di ayat ini kita mengeksploitasi kemiskinan dan keyatiman. Apa sih mengeksploitasi itu? Memamerkan. Terus ditakoki, sumbangannya sing gede sapa iku? Han, panitiane.
Wah yang gede Gus Wit itu gede. Itu kan akhirnya mengeksploitasi yang lain. Nah, oke, jadi sebenarnya model manajemen pengelolaan anak yatim harus dirubah. Anak yatim itu kudu disenengno. Saya yakin nggak ada 1 juta itu saya amplopnya ya toh. Tapi jenengan eksploitasi terus difoto, di video, diupload di mana-mana. Nah, itu menurut pendapat saya hal-hal yang semacam itu namanya mengeksploitasi anak yatim. Jadi ini kisah mengelola anak yatim. Nikahi perempuan janda yang ninggalkan anak yatim, gayane omong ya orang laki-laki itu, nggih Gus kula niat ngin kalih ngeramut anak yatim Gus. Aslinya kan dadi ramutannya anak yatim. Saya gitu kan, kowe iku temenan ta? Karena mboke lu tinggalannya akeh. Nah kalau kamu mau merawat anak yatim, sawah-sawah tinggalannya bapak sisihno. Kamu kelola sendiri, hasilnya dikasihkan, dikembangkan dan dikasihkan. Hal ini pernah terjadi pelik di zaman Nabi. Sampai para sahabat bertanya dengan Nabi. Nabi itu menjawabnya ya dengan wahyunya Allah. Jawabannya Nabi bagaimana? Allah kemudian menurunkan ayat ketika banyak orang yang kepencut mbok rondo nom ayu dan meninggalkan banyak harta. Oke, jawabannya Allah, kul, katakan Muhammad di ayat berikutnya. Kul, katakan Muhammad, islahun, uruslah secara patut. Nah, anak yatim itu kon ngurus secara patut. Kayak betul-betul niatnya ngeramut anak yatim mergo nikahi ibunya, sekolah ya dibandani apa nih dibandani, ora perlu mengambil harta dari peninggalan bapaknya. Ini jawabnya Allah. Ya, kul, katakan wahai Muhammad, islahun, nah, uruslah secara patut, lahum, mereka anak yatim, fi amwalihim, dalam harta-harta mereka, fi dalam amwalihim, harta-harta mereka, bitanmiyatiha, dalam mengembangkan harta mereka, wa mudakholatikum, dan mengenai campur tanganmu, kum ya, wa mudakholatikum, dan mengenai campur tanganmu, itu khairun, lebih baik, min, daripada tarki dzalika, tarki membiarkan, dzalika begitu saja. Oke, saya jelaskan dulu ini. Nah, apa yang dimaksud Allah untuk mengurus secara patut? Karena laki-laki sudah menikahi istri ya, ibunya anak yatim, maka harta peninggalan bapaknya yatim itu dipisahkan. Di zaman dulu itu sudah banyak terjadi. Nah, si ibu ini nikah dengan bapak yang kedua, punya anak. Ternyata karo bapak harta-hartanya yang tinggalannya bapak anak yatim dijenengno anake sing kandunge dhewe. Nggih. Itu kan mulai Kanjeng Nabi sudah ada. Lah hari ini apa enggak ada? Ya banyak. Sing anak asli turunannya yatim tidak mendapatkan apa-apa karena diam-diam pada waktu masih kecil anak kan belum tahu apa-apa karena dianggap ya bapaknya, terus dijenengno anak-anak kandungnya. Ini Allah memberikan jawaban kepada para sahabat yang bertanya kepada Nabi.
Saya nggak punya apa-apa, biar tinggalannya bapakmu. Akhirnya kan hari ini banyak orang menggugat. Nah akhirnya kan pengadilan itu begini, harta ini adanya kapan? Ternyata harta ini adanya sebelum pernikahan bapak sambungi dengan ibunya. Maka kalahnya bapak sambung itu kan karena dokumennya itu lebih tua daripada pernikahan ini dan kelahiran saudara-saudara tirinya. Oh, gitu. Kan memang niatnya bapak sambung itu memang pengen ngakali anak yatim, bukan menghidupkan anak yatim, mencari hidup dengan memanfaatkan harta anak yatim. Oh kadang dititipi masih ya iki kelolaan sawai ya gawe ngingoni arek-arek. Nah ternyata masih meninggal, tanah itu karena sudah lama dikelola sama dia, meneng-meneng disertifikat no dewe. Nah kan banyak, terus anaknya takon lho Pak De, lek biyen kan dititipi bapak sampean. Iya ya bapakmu wis ngedol nang aku ya. Itu kan kasusnya banyak. Saya itu sampai didatangi orang ke sini. Iki piye Mas, gini. Ya saya bilang ini wes berkasmu ini. Ada enggak kamu punya berkas? Ternyata masih punya berkas. Perjuangan hampir 10 tahun kludik. Sekarang itu di sebelah utara itu. Sandingi pom itu. Iya riwari ke tempat saya mengatakan saya hadapkan si ahli-ahli hukum bagaimana cara bisa merebut, karena itu sawah bapaknya dikelola adiknya bapaknya, genyekolahnya dia dan adik-adiknya ketika masih kecil, diam-diam di sertifikat no. Jenengan jangan menganggap bahwa sertifikat itu hak milik mutlak. Jenengan masih bisa digugat kalau jenengan nakalan, dan sertifikat itu masih bisa kalah ya. Kalau nggak bersih tetap kalah karena muncul dokumen yang lebih lama daripada sertifikat. Kasus itu banyak. Boso sawah wis balik matur thank you Mas ya ora. Itu kelakuan anak manusia dari zaman dulu. Ya wis pokoknya aku njaluk ini oh. Ya sampean karena luas sekali. Sekarang udah dijual ke orang lain ya seperti itu. Ya niat nolong, niat ikhlas ya wis, niat nolongnya ikhlas. Oke, tapi kisah-kisah ini jangan sampai terjadi dengan kita. Kau nek ponakane yatim dikelola, hartane diundak-undakno tapi gak diatasnamakan ponakane sing yatim. Kayak tuku wedhus, kambing dadi akeh, anak-anake gak dikekno gitu. Makanya kalau dipisahkan menjadi repot, kalau dikelola campur aduk, kita nggak bisa membedakan mana ini harta yang dari sumber anak yatim dan harta yang sumber kita. Makanya kalau jenengan ngelola anak yatim, kok anak yatim di sawah ya disewakno, disimpan duit, didekek rekening ya, ditaruh di rekening. Kalau dia butuh bayar sekolah, ambilkan dari rekening daripada tercampur-campur harta kita. Dengan menikah ibunya saja sudah diatur sama Allah, disindir. Pulang dari Mekah ke Madinah hanya minta petuah Nabi, minta fatwa Nabi tentang pernikahannya, langsung diturunkan ayat ini. Arek-arek nikahe rondo-rondo ayu sugih kuwi mau golek sendenan ning umat. Cuman bahasanya kan nggak kayak bahasa kita, halus banget Gusti Allah. Di bahasanya wong badas ya kan begitu. Makanya sangat sulit kita kalau berhadapan dengan anak yatim. Terus anak yatim itu ketika kecil sengaja diciptakan oleh Allah kondisinya ndablek. Iku wis nuakal, itu sudah diciptakan oleh Allah, jangan heran. Kenapa Allah menciptakan setiap anak yatim belum akil balik ndablek? Kalau tidak ndablek,
nanti jenengan yang merawat anak yatim pasti memanfaatkan anak yatim ku gawe kongkonan karena merasa merawat. Le tolong budalon nang Pak Sodik le tuku iki le. Nduk tolong rono nduk, selepno bumbu nduk, tolong. Lah itu kan sing anake gak dikongkon tapi sing ramutane di kongkon. Makanya digawe ndablek karo Gusti Allah rahasianya supaya tidak jadi kongkon-kongkonan. Saya itu mesti diadu Gus kenapa gak anak yatim-yatim niku ndablek. Kan jenenge sing aja dikek Gusti Allah ngono jare kitab. Oke, kata kitab sengaja dibikin begitu oleh Allah supaya sampean gak gawe kongkon-kongkonan anak yatim. Bukannya anak yatim saja, ketika jenengan merasa nyekolahno anaknya orang gak punya terus jenengan rawat, apa gak dididik ngongkon iku daripada ngongkon anake? Enggak, karena merasa berjasa. Sebenarnya anjuran Allah kita mengelola hartanya anak yatim. Ya, kalau sawah itu hasil panennya dikumpulkan. Ya, kalau peternakan hasil ternaknya dikumpulkan. Oh, manak maneh ditambah lagi sampai berkembang banyak. Sebenarnya dengan merawat anak yatim, kita itu diberi imbalan oleh Allah keberkahan-keberkahan yang luar biasa. Tapi karena sudah melihat dunyane wakeh terus otak ini wis ngeres. Wis engko tak ngene, engko kena tak gawe tuku ngene itu lho. Sing penting kan sawah utuh, wis gak apa-apa hasil tok sing tak pangan. Nah. Kayak tuku sepeda motor, delalah nek krikil kesandung tiba. Jadi ini perlu kita ingat-ingat, rawan sekali dengan merawat anak yatim. Makanya dengan ayat ini saya sering merenung, banyak sekali lembaga-lembaga yang mengatasnamakan anak yatim. Terus saya masuk ke kantornya anak yatim, ya. Wih, kantornya kok mewah, ngene, ana pegawai ini sing ngene. Terus saya berpikirnya gini, siapa yang membayar mereka yang mengelola kantor ini? Terus salah satu orang saya tanya, penggedenya saya tanya, sampean mengelola ini untuk gaji karyawan itu dari mana? Ya dari donatur katanya. Loh, donatur itu bilangnya ketika nyumbang untuk anak yatim apa untuk karyawan? Jadi pokoknya menyumbang kami rumah yatim. Loh, berarti kan sampean mengumpulkan harta dari masyarakat luas, dari masyarakat umum untuk bangun kantor sampean dhisik, untuk gaji karyawan sampean dhisik, mari ngono lek turah baru untuk mensejahterakan anak yatim. Nah, ini yang dimaksud di ayat ini kan nggak boleh seperti itu. Sendiri untuk mengembangkan kantornya, menjalankan kantor, mengoperasionalkan kantor. Oke. Bukan itu atas nama anak yatim untuk bangun gedung. Nah, kemudian untuk mengoperasionalkan kantor, terus kepala kantornya numpaknya Avanza, terus digaji UMR 5 juta. Terus kapan anak yatim mangan? Nah, ini kan akhirnya menjadi industri sosial. Okay. Anak-anak yatim sekarang menjadi industri. Dan orang-orang seperti itu setiap hari seperti saya itu, assalamualaikum kak, kami mengelola anak yatim sekian kak, kalau kakak mau bersedekah untuk makanan sekian dan sekian. Jenengan pernah nggak dapat SMS WA begitu? Saya itu hampir setiap pagi. Iki wong-wong iruh nomorku kok ndi yo. Saya blokir ganti nomor maneh. Saya blokir ganti nomor maneh. Nah,
Jadi kalau merawat anak yatim ya sudah, berarti dari harta kita untuk menghidupi anak yatim. Mengelola gedung atas nama anak yatim loh sudah haram. Gitu. Jadi fakir miskin anak yatim buka satu lembaga, buh yayasan lah, buh opo kan gitu ya sekarang. Nyumbang anak yatim, tapi kan gaji banyak orang. Makanya harus dipisahkan. Kalau kepentingan anak yatim berarti donatur khusus anak yatim. Kalau donatur untuk pengelolaan kantor operasionalnya anak yatim ya harus sendiri, jangan dijadikan satu. Nanti jadi api neraka ketika di akhirat. Nah kemudian para sahabat bertanya lagi, lalu bagaimana baiknya mengelola anak yatim? Maka Allah menjelaskan, wa in tukhalituhum, wa in, dan jika tukhalituhum, tukhalitu, kamu mencampuri, hum, urusan mereka, dalam kurung anak yatim. Ai, maksudnya tukhalitu, kamu mencampurkan, nafaqotakum, pengeluaranmu, binafaqotihim, dengan pengeluaran mereka. Nah ini maksudnya begini ya, makanya yang berbentuk lembaga ya, yang berbentuk lembaga itu kan berarti dia mikirnya begini ya, ini kan saya mengelola lembaga rumah yatim, anak yatim. Kalau di NU apa namanya? Darul Aitam. Jadi yang mengelola itu ya wis aku ben oleh jasa mengelola anak yatim ya aku bayarono. Nah, ini sudah disebutkan kan, pengeluaranmu ojo kok campur karo pengeluarannya anak yatim. Ini pengurus rumah yatim harus dapat honor sekian sekian, itu namanya pengeluaranmu itu kamu bebankan dengan pengeluaran anak yatim. Lek wani ngedekno rumah yatim ya kudu wani sembarange nggih. Pengeluaran mereka berarti pengeluaran kita gak boleh pengeluaran mereka, anak yatim. Jenengan nyumbang Darul Aitam berapa setahun? Kalau isi amplopnya 15.000 Gus, ngono njaluk mlebu swarga. Ngisi amplopnya Darul Aitam 15.000, tulisannya ndongakne nggih mlebu swarga. Jare malaikat Malik ambek Ridwan, murah men swarga 500. Nah, ketika jenengan itu sudah berada menjadi pengurusnya anak yatim, kalau berbentuk lembaga, terus itu sumbangan buat anak yatim kan banyak. Terus jaga malam, kan butuh ngopi, butuh mangan. Bapak-bapak butuh enek rokoke, terus diambilkan dari itu tadi, itu haram. Oke, ya wis jaga anak yatim ikhlas, aku paling jogo gak usah kok kayak ngono-ngono, aku ikhlas. Pengeluaranku pengeluaran anak yatim, bukan pengeluaran anak yatim adalah pengeluaranku, bukan pengeluaranku menjadi tanggungan anak yatim. Misalku rene bensin tak tuku dhewe, ngopi tak gawa dhewe, rokok tak tuku dhewe. Itu yang betul yang dimaksud Allah dalam ayat ini. Bar ini iki wayahe santen anak yatim. Aku pesen dok sampean nggih pun nek kangge anak yatim kalau diskon 10%. Ora usah didiskon. Tetap harga yang sama, setelah uang jenengan terima, lebokno kotake anak yatim. Lek diskon sampean gak oleh ganjaran. Sampean menurunkan harga kok ate njaluk ganjaran. Jangan salah paham. Ben didol normal ae wong pengurusnya ya golek duit nang endi-endi. Dengan sudah telah dibayar penuh, besok berangkat ke rumah yatim, niki surini nyumbang.
Itu yang dicatat jadi sumbangan anak yatim. Kalau diskon tadi nggak dicatat. Makanya sodakoh dari Kanjeng Nabi bil ilmi, dengan ilmu. Mbak Rin ini gawe anak yatim masa gak kok diskon gak? Aku kok tak nyumbang anak yatim, aku wis ngerti ilmune. Gelem ya sakmene gak gelem tuku wong liya. Gitu. Harga normal saja. Setelah itu 10% jenengan ambil, kirimkan ke anak yatim. Ditulisi dari Ibu Rini Sakti. Nah, gitu. Dan jenengan potong harga nggak dihitung ya. Nah, ini mereka terus mengatakan begini, karena seperti itu Allah tuh tahu lah langkah-langkahnya wong-wong sing ngakali anak yatim. Nggih, ai maksudnya yukhalitukum, ya, kamu mencampurkan nafakotakum, pengeluaran kamu, binafakotihim, dengan pengeluaran mereka, ya, operasionalnya ditanggung ngono tanggung ngono. Kok jogo anak yatim sing loro nang rumah sakit ya giliran wis jukukno duit kas sae. Bahasa kita kan jukukno duit kas toh, tapi kas anak yatim duduk kas organisasi. Kas yang anak yatim harus dipisahkan, jangan yang kas anak yatim. Fa ikhwanukum, maka mereka adalah saudaramu. Jari Gusti Allah, fa ikhwanukum, maka mereka adalah saudaramu. Ai maksudnya fahum, mereka adalah ikhwanukum, saudara-saudaramu, fit dini, seagama, wa min sya'ni, dan menjadi kepatutan al-akhi, seorang saudara, ayu kholito, untuk mencampurkan harta, akhohu, pada harta saudaranya, ai maksudnya falakum, silahkan bagimu, zalika, melakukan hal itu. Nah, ini apa yang dimaksud? Terkadang karena merasa ini ponaan, ini misanan, kan merasa saudara. Ya memang anjurannya Allah nggak ada beda, nggak boleh dibedakan. Belum. Contohnya kalau ponaan itu masuk rumah Pak D-nya minta makan, itu diharuskan oleh Allah. Jaluk nang Pak Li buli mangan wis gak perlu taren dan nyiduk nang mangan wareg nang ale. Tapi ketika nggak ada urusan memanfaatkan harta kan gak begitu modelnya. Tapi ketika bapaknya ponaan meninggal, apik karo ponakane tapi ben iso ngelola hartanya. Kalau orang dulu itu ponaan masuk rumahnya Pak D-nya, budenya, Pak L-nya, buleknya mangan nyiduk, garek nyiduk gitu kan wis biasa toh. Malah lek ketok gak mangan digoleki. Lek saiki arek teko dipasang status arek teko tutupen kamar makane tutupen. Iki Pak D model opo iki? Yang nggak yatim aja begitu, apalagi yang yatim.
Orang-orang itu berdalih karena saudara, saudara seiman, saudara seagama, gitu loh. Ya silahkan kalau mau seperti itu, kata Allah. Kemudian Allah menyampaikan, wallahu, dan Allah ya'lamu, mengetahui, al-mufsida, orang yang membuat kerusakan, li amwalihim, terhadap harta anak yatim, bimukholatotihi, ketika mencampurkan hartanya. Nah, kuwetoe, ya memang ini kuwetoe, cara bahasa kita kan kuwetoe ngeramut arek yatim. Dari prakteknya banyak orang yang menikmati hartanya anak yatim. Harta anak yatim dimanfaatkan untuk dirinya dan keluarganya. Lek mangan daging-daging, kalau kayak mangan anak yatim nganggo iwak gereh. Iwak rawon lek oleh tojokan, daging lek oleh tojokan baru dikei. Jadi makanya seakan-akan kita itu di luarnya nampak merawat anak yatim. Ternyata dari Allah, aku loh luwih ngerti timbang awakmu, lek awakmu termasuk wong sing gawe kerusakan pada harta-harta anak yatim. Biyen cek bapak urip iku lho hartane akeh. Maksudnya dikelola Pak Dini nyelentek. Pak Dini dikonfirmasi sama orang lain, kok iso entek Kang? Ya wis tak bayar sekolah arek, tak nukono klambi lek riyo. Tak bayari ngene-ngene. TPQ TPA iku ya bayar. Padahal sekolahnya gratis SD sampai SMP. Ngono Pak Dini nyatet SMP SPP ini sampai ini lek ditakoki, kalau ditanya saudara yang lain. Itulah jawabannya Allah. Wallahu ya'lamul mufsida. Li amwalihim, terhadap harta anak yatim, bimukholatotihi, ketika mencampurkan hartanya. Minal muslihi, dari orang-orang yang berbuat kebaikan. Mina, dari al-muslihi, orang-orang yang berbuat kebaikan. Biha, dengan harta itu, maksudnya ya hartanya anak yatim. Fayujazi, maka Allah akan membalas kulla, masing-masing, minhuma, dari keduanya. Jadi keduanya itu artinya orang yang betul-betul berbuat baik untuk anak yatim dan orang yang hanya memanfaatkan anak yatim. Walau sekiranya sya'a, menghendaki, siapa Allahu, Allah, la'anatakum, tentu Allah akan mempersulitmu,
La dhoyyaqo, dengan mempersulit. Alaikum, kamu. Bitakhrimi, dengan melarang. Al-mukhalatati, mencampurkan harta. Nah, ini memang sulit memisahkan harta pribadi dengan harta anak yatim. Akhirnya kita mengelola manajemen sendiri harta pribadi, mengelola dengan manajemen sendiri harta anak yatim. Mengelola dengan susah payah tidak dapat apa-apa, hanya dapat pahala. Nah, makanya tantangan kita kalau merawat anak yatim ya betul-betul harus ikhlas. Tidak boleh mempermainkan harta, dicampur-campur sebagainya. Kalau mau mengelola harta anak yatim, mau dikembangkan, silahkan dikembangkan, tapi ya harus kembali ke anak yatim. Nah, kemudian orang-orang yang pernah saya jumpai ketika sudah tidak merawat anak yatim, dia bilang begini, kula sajok arek-arek niku wis gede-gede wis nikah, rezeki kula mboten ditambahi kalih Gusti Allah. Pas lari-lari cilik nih, maksudnya anak-anak yatim itu masih kecil, rezekinya lancar ini. Ya itu karena akhirnya keberkahan dicabut sama Allah. Nah, ketika merawat anak yatim dengan berbuat baik, maka ya seterusnya ditambah kebaikan. Kalau dia hanya memanfaatkan ketika anak yatim sudah berpisah darinya, maka itu juga akan dikurangi oleh Allah, bahkan akan dicabut. Kadang-kadang orang kan merasa menyantuni anak yatim. Kalau niku Gus menyantuni anak yatim kok pancet ngeten tambah nemen. Ketika kita niatnya menyantuni itu mengeksploitasi anak yatim, maka kita juga akan diberi balasan oleh Allah sama. Kalau niatnya tulus, ikhlas, baik, ya balasannya baik. Kalau niatnya nggak baik, ya jadi nggak baik. Innallaha, sesungguhnya Allah, Azizun, maha kuasa, Ghalibun, menguasai, ala, atas, amrihi, segala persoalan, Hakimun, maha bijaksana, fi sun'ihi, dalam segala ciptaannya. Nah, ketika jenengan merawat anak yatim, fakir, miskin, duafa, wis le kene le, kowe turu nang mester, gak usah gawe alas, gak usah gawe koso, tak foto. Terus ibu sing tuwek, ya ibunya yang tua ya sama, ibu bubuk mriki mawon, tidur sini aja nanti saya foto. Nah, setelah difoto dikirim di Facebook. Saya Ilham Rizki, merawat anak yatim dan orang tua. Saya penjual es. Bagi bapak ibu yang punya kelebihan harta, tolong saya dibantu. Akhirnya ngerespon duduk lurai, langsung dinas sosial. Terus telepon kancane kepala dinas, Mas, sampean ditonggo jenenge kita. Sapa yo? Iki nang Facebook lho dipotone kaya ngene iki. Ya lek ngono kuwi lurahe sak kamitwane jak nyambangi, kok ketemu omahe. Karena apa? Saya nggak menjelaskan yang detail karena apa? Yang bersangkutan ya sering WA saya, sering inbox saya. Gus, ibu saya butuh ini Gus.
bisa nyumbang saya Gus 500.000. Wah. Jadi itu mengeksploitasi orang miskin. Nah, itu juga kan sudah dijelaskan di ayat ini, gitu loh. Makanya nyambut gawe kuwi angel, kuwi mengeksploitasi wong tuamu dhewe, dipamer-pamerno kesusahane ge golek duit. Gitu loh. Akhirnya tetangga yang maunya itu welas asih boleh gak welas asih. Terus tanggane tak takoki, lha iki wis oleh nggih diparingi Pak Lurah ke dinas sosial sampeyan. Lah aku ndek ngerti kok wis marung nang kono mbek anduk sate. Nggih ngoten niku kelakuane. Lho, gak ngrasani wong. Tapi kalau terjadi seperti itu, jangan sampai terjadi di antara kita yang ngaji wis ben nang kono ya wis karepmu. Diancam Gusti Allah begitu. Akhirnya saya buktikan ancamannya Gusti Allah beda oleh wong kaken mengeksploitasi kondisi kesusahan orang tuanya, kesusahan ininya. Bakul es tak demek es gembul, lek es mau sakmene. Kalau WA saya berani, kalau berhadapan dengan saya langsung tidak berani. Benar. Ini saya contohkan saja fakta yang ada, tapi nggak usah nyebut nama. Karena itu sudah masuk di medsos, orang semua tahu. Saya juga akhirnya tahunya dari medsos. Karena orang itu juga ada di medsos saya, boleh akhirnya orang yang pejabat yang terkait tanya ke saya, kono tengah-tengah saya gitu loh. Ya kalau ada hajatan kan saya dokumentasi diupload di medsos. Adalah jenenge Ilham tukang ngono kuwi akhirnya gitu toh. Dikira itu juga bagian dari saya. Ya saya bilang insya Allah lek jamaah ngajiku gak ono sing ngono kuwi. Insya Allah gak ada, ini gak ada. Tonggomu Mas, yo insya Allah gak ono tonggoku. Lah kategori tonggo saiki pirang omah. Jadi ya kebetulan ayat ini menjelaskan itu, dan peristiwa-peristiwa itu sekarang bermunculan di mana-mana. Bermunculan di mana-mana kalau di medsos itu. Saya janda anak satu, saya punya orang tua lagi sakit, merawat ibu saya nggak kalau ada bapak-bapak ibu-ibu yang punya kelebihan harta saya bisa disumbang. Adalah terus koncone dhewe. Piye iki koncone dhewe ngene. Terus saya tanya, terus piye? Ya bojone mati sih ndek ngene. Jadi ini saya kesulitan kok bayar SPP anake sakmene ini. Ya sudah saya bilang begini, kondisi seperti itu, kalimat di WA-nya seperti itu, gak usah utang, wis langsung dikei yae, engko dene nyaur ditampa gak nyaur ya ora apa-apa. Kan dari kalimatnya saja kan sudah bisa ditebak nanti arahnya bagaimana, kan bisa ditebak. Ya wis kita harus mengikhlaskan diri. Mungkin ada pertanyaan? Ini banyak terkait anak yatim, ya. Saya kan juga yatim ya, yatim piano. Loh, bapak ibu saya meninggal ya. Semua sudah meninggal, berarti saya kategori anak yatim. Bu Rini nggak yatim tuh, lolo. Bahasa Jawa lolo. Mas Ilham belum yatim, piano tok ya. Nah, saya kan yatim piatu.
Ya sebenarnya anak yatim kalau di negara kita itu menjadi tanggungan pemerintah. Anak yatim fakir miskin ya menjadi tanggungan pemerintah, dikelola dan dibiayai semuanya oleh pemerintah. Ya tapi kadang-kadang nilainya naik. Kalau wayah musim ini digawe kampanye, program-programnya. Ya, jadi intinya mengelola hartanya anak yatim itu sangat rawan. Ya, apapun bentuknya, jenengan mau merawat anak yatim dalam bentuk rumah tangga, keluarga secara pribadi atau secara lembaga. Makanya kalau menarik uang dari masyarakat banyak, ya kembalikan sesuai keperuntukannya. Jangan panitia itu kayak panitia wisata dharma wisata kembali panitia ini so gratis gitu, jangan. Lek panitia tour and traveling ke Bali per orang bayar 1,5 juta, dapat kursi sekian panitia gratis, itu tidak apa-apa, itu memang niatnya bisnis. Nah kalau sudah niatnya anak yatim ya jangan. Jadi niatnya anak yatim, mengelola anak yatim, ya harta itu semua dikembalikan ke anak yatim. Kalau pengurus pengelolanya itu mau mencari sesuatu, ya bikin proposal sendiri untuk mengoperasionalkan pengelolaan anak yatim. Bahkan ulama dulu ya mewanti-wanti genyewo terop gak oleh, ya genyewo terop gak oleh. Apa nek bayar sing kiroah tambah gak oleh. Kemudian diundang wong anu ya takoki, ini anak yatim duit sing gengke honor aku teko anak yatim apa teko donatur dhewe. Kan biasanya acara itu banyak sekali. Makanya panitia harus paham bahwa untuk acaranya itu carikan sendiri proposal untuk donatur pelaksanaan acara. Yang untuk santunan anak yatim ya ada sendiri, dipisahkan. Jangan semuanya di atas nama anak yatim, terus pengeluarannya berapa itu dibayar dulu, baru sisanya untuk nyantuni anak yatim. Itu yang tidak dibenarkan menurut ayat ini. Oke. Terus ngundang sholawatan ke anak yatim. Jadi semuanya untuk sholawatan sekian, tapi depannya itu proposalnya adalah santunan anak yatim. Proposalnya harus dibedakan. Ini proposal untuk acara santunan, ini proposal untuk santunannya, nggih. Paham nggih? Jadi ketika bicara anak yatim dipisahkan. Ini proposal untuk pelaksanaan acara anak yatim menghabiskan 10 juta. Orang-orang tertentu itu didatangi, Pak Haji, jenengan purun toh ikut andil niki biayai acara santunan anak yatim. Panitiane kudu ngomong niki kangge acara santunan anak yatim. Nah, kula beto proposal kalih, sing niki acara santunan, niki acara kangge pelaksanaan santunan. Lah maksudnya piye? Lek jenengan ngisi niki berarti kula gawe acara nyewa panggung, nyewa sound system, nyewa lampu, nyewa diesel dan sebagainya. Lah lek jenengan nglebokno kotak sing proposal niki, kula nggih nyantuni anak yatim sing kula unggahno panggung. Nah niki termasuk honorer mubalik nggih ten mriki. Ngoten. Nggih. Tuh ini karena nggak dipahami, lek gak ngaji nggak paham kok. Anak yatimnya digawani rebana. Ini tampilan anak yatim rebanan. Kok kate disantuni di Pulau Soro kon rebanan barang. Aku ya Allah, ya nyewa rebana anak yatim disenengno. Tanggal 10 Muharram 9 Muharram disenengno. Ini untuk membelikan baju lebaran anak yatim. Satako itu baju ini nanti dan AWW Gus. Kon lek tuh nang AWW nyantuni anak yatim tuh nang AWW. AWW itu kan ya singkatan dari AWW atau bahasa Sundanya kan perempuan, cewek, wong wedok, AWW.
Jadi nyantuni anak yatim lek lanang laki-laki ketika Ramadan mau lebaran sarungnya ya kudune sarung sing ya atlas lah minimal. Mosok sarung sing biru kelinting digawe nyangoni anak yatim. Nukokno seragam anak yatim, ya seragam yang dipakai gak panas nang awak. Dan nukokno seragam anak yatim sing murah 103. Nukokno kaos saringan tahu, lek kaos anake apik. Mereknya apa? Arabia. Mereknya Lazada. Gila, ini kan kesenjangan kita. Lek gak siap ngerambut anak yatim, ya sudah jangan merambut anak yatim timbang kena kualat. Anak yatim malati. Hanya kalau jadi panitia, ya saya berpesan hati-hati, pisahkan proposalnya, pisahkan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan sebelum kita akhiri, ya marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari pada sore ini membawa manfaat barokah fid dini wa dunya hatal akhirah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa khifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa rabbina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amin. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.